We're gonna bet it all. How much do you owe? A lot. Hai, balik lagi bareng kami Ratu Nobar yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga terus dalam kondisi terbaik, oke? Kali ini kita Ratu Nobar akan membahas film tentang perjudian. Tak usah lama-lama ya, langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. 1 and 2 and 3. Film diawali dengan ditunjukkan berbagai macam permainan judi yang sangat populer, di antaranya poker slot, blackjack, dan masih banyak yang lain. Tapi walaupun seru nih, judi nyatanya bisa menjadi sebuah penyakit loh bagi beberapa orang. Ya udah jelas lah ya, pasti karena dilarang oleh agama, juga pemerintah sih. Jadi dapat dipastikan cuma bikin penyakit gitu ya. Termasuk salah seorang pengangguran yang bernama Gary ini, hampir setiap malam loh main di kasino bertaruh ratusan bahkan ribuan dolar di atas meja judi. Di tengah permainan gak disangka ada seorang pria kaya raya yang ikut bermain bernama Curtis. Dia yang gak terlalu mementingkan kemenangan bisa mencairkan suasana para pemain termasuk Gary dengan obrolan dan cara bicara yang asik. Dia menceritakan seorang temannya bernama Tony Laundrie yang sangat hebat dalam bermain poker, membuat perhatian semua pemain di meja teralihkan, gak terkecuali dengan Gary. Hingga hal itu membuat Gary gak bisa membaca kartu Curtis dan malah menjadikan Curtis sebagai pemenang. Thank you very much. Better than the cheap shit, right? Gary yang udah kalah telak mencoba menenangkan diri ke sebuah bar. Dia yang melihat Curtis juga berada di tempat itu sontak mengajak Curtis untuk minum bersama. Di sana Gary yang masih penasaran dengan kartu Curtis sebelumnya langsung bertanya kartu apa yang sebenarnya Curtis pegang pada saat itu. Dan mendengar jawaban jika sebenarnya kartu yang Curtis pegang bernilai lebih kecil daripada miliknya, Gary seketika terkejut dan menganggap Curtis adalah seseorang yang hebat karena gak ada seorang pun yang bisa membaca. Where did you come? Wanna know why? Yeah. I don't care about winning. Oh, that's bullshit. Setelah menjalani malam yang cukup melelahkan, Gary terbangun di kediaman teman Curtis bernama Dennis. Terlihat Gary yang terburu-buru karena ada sebuah urusan dihampiri oleh Curtis yang memberitahukan bahwa ada sebuah balapan anjing nanti siang dan mengajak Gary untuk ikut taruhan. Oh no, that's okay. See that? Look who's running the 6th race. Hingga beberapa saat kemudian, Gary yang lagi membutuhkan uang nih untuk membayar semua hutang beserta tagihan pinjol juga pay letter, berusaha untuk menjual rumahnya walaupun sangat disayangkan dia lagi dan lagi nggak berhasil mendapatkan uang. Gary yang lagi stres tiba-tiba dihubungi oleh Curtis yang mengajak untuk segera pergi ke tempat balapan anjing. Mengetahui jika Curtis udah berada di sana, Gary kemudian menitipkan taruhannya pada Curtis. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Terlihat anjing yang bernama Dynamic Rainbow sekaligus anjing andalan mereka dapat memimpin dan memenangkan balapan. Curtis yang heran melihat gelagat murung dari Gary, kemudian menanyakan apa yang telah terjadi dan ternyata Gary telah memilih anjing yang berbeda hingga mereka pun akhirnya pergi minum-minum untuk mencari ketenangan. Cool. Play. Oh yeah. Let's play for $1,000. Keesokan harinya nih, terlihat Gary menemui seseorang bernama Sam. Dia adalah seorang rentenir yang udah meminjamkan uangnya pada Gary. Sam yang mengetahui jika Gary sampai saat ini belum memiliki uang, kemudian mengancam untuk segera membayar semua hutangnya atau dia akan mengirim debt collector yang kejam dalam beberapa hari ke depan. Take care. Gary. How much do you owe? A lot. Gary yang makin bingung harus bagaimana lagi mencoba meminjam uang sebesar $5.000 pada Curtis dan mengajaknya untuk pergi ke Mississippi bekerja sama dalam berjudi. Curtis yang gak ingin melihat Gary kesusahan kemudian meminjamkan $2.000 dan mobilnya sebagai jaminan. Dan tentu saja tanpa berpikir panjang Gary setuju. Mereka berdua pun langsung gaspol. Oh baby. Di tengah
tengah perjalanan, Curtis mengajak Gary mampir sejenak berganti pakaian di kediaman temannya yang bernama Vanessa, dan di sana Curtis langsung disambut baik oleh teman Vanessa yang bernama Simon. Mengetahui jika Simon dan Vanessa bekerja di sebuah kasino, sebelum melanjutkan perjalanan, Curtis dan Gary mencoba beraksi terlebih dahulu di tempat itu. Gary yang sangat menikmati permainan dapat dengan mudah mengelabui semua lawan bermodal trik-trik yang dia pelajari selama ini. Dan setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, mereka pun merayakan kemenangannya itu di sebuah bar. I love you, baby, until the day I have to do. Kasino demi kasino, wilayah demi wilayah telah mereka lewati sebelum menuju event bar-bar itu. Gary dan Curtis mampir lagi ke sebuah kasino bermaksud untuk menggandakan kembali uang mereka. Customer, I let you in Memphis live, they call. Dalam sebuah meja taruhan, Gary yang melihat keraguan dari perempuan bernama Donna mencoba mengikuti permainannya, merasa pede akan menang. Jadi Gary yang panas melihat Donna mempertaruhkan semua chipnya tanpa pikir panjang, langsung ikut melakukan all in. Tapi saat dealer membuka kartu terakhir mereka, Gary seketika terkejut karena ternyata kartu yang dia pegang sedikit lebih kecil dari Donna, membuat seluruh uangnya langsung ludes habis, enggak tersisa. Right? That's what I said, Gary. Setelah mengalami kekalahan, Gary yang enggak ingin membuat Curtis kecewa, kemudian mendatanginya, mengatakan jika Gary telah memenangkan permainan sebanyak $7.000. Dia pun ingin Curtis mengantarnya ke sebuah daerah bernama Little Rock, bermaksud untuk rujuk menemui mantan istrinya. Tentu saja tanpa ada rasa curiga, Curtis langsung menyetujui permintaan Gary. Diketahui ternyata Gary mendatangi kediaman mantan istrinya yang bernama Dorothy. Di sana Gary menanyakan kabar dari anak mereka. Tapi saat Gary lagi melihat foto kenang-kenangan, raut wajah Gary seketika berubah. Karena ternyata Dorothy udah menikah dengan pria lain. How are things with We got married. Oh. Terjadi perdebatan di antara mereka karena foto Gary udah dibuang nih oleh Dorothy. Kemudian di tengah perdebatan, Gary tiba-tiba meminta izin ke toilet. Alih-alih ke toilet, Gary yang udah nggak punya uang malah mengambil uang simpanan milik Dorothy. Walaupun apesnya, Dorothy yang memergoki kelakuan mantan suaminya yang bejat itu dengan tegas langsung mengusir Gary. Malam hari pun tiba. Curtis yang menganggap jika Gary mempunyai uang banyak kemudian mengajak untuk menginap di sebuah hotel mewah. Tapi bukannya membayar, Gary malah marah-marah gak jelas. Melihat ada hal yang aneh, Curtis kemudian mengajak Gary agar berbicara sebentar. Where's the money? What money? I'm talking. Akhirnya Curtis mengetahui fakta sebenarnya bahwa Gary kini tidak mempunyai uang karena telah kalah taruhan. Dia pun langsung kecewa pada Gary. Kemudian di tengah situasi yang mulai memanas, Gary malah dihina oleh sekelompok pemuda dan Curtis yang gak terima kemudian menjahili mereka hingga terjadilah perkelahian. Singkat cerita nih, mereka berdua yang udah nggak mempunyai uang kemudian menjual harta berharga mereka satu-satunya, yaitu mobil. Mengetahui ada sebuah pacuan kuda yang berada nggak jauh, Gary dan Curtis kemudian pergi ke lokasi tersebut. Di tempat pacuan kuda terjadi perdebatan di mana Curtis ingin bertaruh untuk kuda nomor 1, yaitu Mississippi Green. Berbeda dengan Gary yang ingin bertaruh untuk kuda nomor 3, yaitu Toto. Curtis yang gak mau terjadi perkelahian mencoba mengalah dan menuruti saran dari Gary untuk bertaruh pada Toto hingga enggak lama kemudian saat semua taruhan telah terkumpul, pacuan kuda itu pun akhirnya dimulai. Sangat disayangkan karena pacuan itu ternyata dimenangkan oleh kuda nomor 1, pilihan Curtis, membuat mereka kini kehilangan semuanya. Curtis yang masih menyimpan sisa uang taruhan kemudian membagi $100 pada Gary untuk ongkos pulang karena Curtis udah terlanjur kecewa.
Ternyata ada sebuah hal yang menarik karena tanpa sepengetahuan Gary, Curtis ikut bertaruh di kuda nomor 1, membuat Curtis bisa memenangkan hadiah sebesar $5.000. Congratulations. Beberapa waktu kemudian, Curtis yang masih emosi mendatangi beberapa pemuda di sana yang lagi bermain bola basket. Dia menantang orang paling hebat untuk mau bermain dengan taruhan sebesar $100. Nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, salah seorang di sana yang bernama Opik langsung menyetujui tantangan tersebut. Let's go. Come on. $100. Secara mengejutkan, Curtis mengalami kekalahan, tapi alih-alih membayar, Curtis malah nggak mau menyerahkan uangnya. Sontak Curtis jadi bulan-bulanan di tempat itu, hingga Opik yang merasa tertipu, kemudian membawa uang $200 milik Curtis, dan meninggalkannya begitu saja. Good game, guys. The way I like it. Hey. That's the way I like it. Curtis yang teringat jika beberapa hari lalu ibunya berulang tahun, mampir sejenak ke sebuah kafe tempat ibunya bekerja, dan terlihat kedekatan mereka yang saling rindu satu sama lain. Sebelum melanjutkan perjalanan, di sana Curtis memberikan sebagian uangnya untuk sang ibu tercinta. Make sure she gets this. Di sisi lain terlihat Gary lagi di perjalanan ke tempat seseorang yang pernah diceritakan Curtis yang gak lain adalah Tony Laundrie, bermaksud untuk mengajaknya bekerja sama. Tetapi ternyata apa yang Curtis ceritakan selama ini pada Gary hanyalah sebuah hoax. Gary yang datang ke kediaman Tony pun sia-sia dan malah diberi hadiah pukulan oleh Tony. I'm Jerry. Singkat cerita, Gary yang cuma punya sisa uang kembalian mendatangi sebuah kasino dan langsung mempertaruhkan semuanya. Terlihat kemenangan demi kemenangan Gary dapatkan. Hingga pada akhirnya dalam sebuah permainan blackjack, Gary dihampiri oleh Curtis yang juga ikut serta dalam permainan tersebut. Terlihat dengan jelas keberuntungan mereka berdua sampai mereka mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan inilah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Setelah mencoba hampir seluruh permainan, Gary dan Curtis teralihkan dalam sebuah permainan lempar dadu. Merasa mereka lagi hoki, Curtis dan Gary dengan keyakinan yang sangat-sangat kuat langsung mempertaruhkan semua uangnya, yang ternyata agak tidak sedikit loh, yaitu sebesar $285.000. Sampai-sampai nih ya, para petugas di sana harus menelepon atasan mereka untuk mengkonfirmasi taruhan tersebut. We're gonna bet it all. Can't lose. We can't lose. We can't lose. Dan hal yang gak diduga pun terjadi, di mana mereka berdua ternyata memenangkan permainan tersebut. Mereka pun mendapatkan hadiah sebesar $500.000 lebih. Hingga Gary yang masih hingga percaya dengan semua ini, malah bengong gitu aja berasa mimpi atas semua yang telah mereka alami saat ini. Keesokan harinya, Curtis yang terbangun mendapati Gary ternyata udah pergi entah kemana, meninggalkan sebagian uangnya beserta surat untuk Curtis. Dan akhirnya tamat. Ending yang sangat menjengkelkan ya.